Selamat datang kembali, kita langsung aja ya, kita mau bahas lebih dalam nih soal materi yang udah Anda bagiin. Spesifiknya bab 12 dari buku The Five Second Rule-nya Mel Robbins. Fokusnya soal gimana caranya berhenti khawatir. Jadi misi kita sekarang ya pengen ngerti gitu, kenapa sih kita sering banget khawatir, terus ada teknik simple apa yang bisa bantu kita ngendaliin pikiran kita lagi. Oke, kita bedah yuk. Di awal bab ini kan dibilang kalau khawatir itu seringnya tuh kebiasaan. Udah kayak settingan default pikiran kita aja gitu. Anda pernah ngerasa gitu nggak sih? Kayak, aduh, kok waktu saya habis buat mikirin yang enggak-enggak ya? Betul banget. Sumber ini emang nunjukin kalau kita tuh seringnya khawatir soal hal-hal yang ya di luar kendali kita juga sih. Udah jadi pola pikir aja gitu. Munculnya cepet banget. Kayak contoh, penulisnya itu kan dia cerita khawatir pas suaminya naik motor atau pas anak-anaknya pergi. Nah, kekhawatiran kayak gini nih yang disebut sumber ini nyuri momen kita sekarang. Kita ada di sini, tapi pikiran aduh udah melayang kemana-mana. Dan yang menarik nih, sumber ini juga nyebut Brené Brown. Katanya, kadang justru pas kita lagi seneng banget atau ngerasa sayang banget sama seseorang, malah muncul khawatir. Kayak semacam mekanisme pertahanan diri gitu ya. Iya, iya. Itu poin menarik banget sih dari sumbernya. Seolah-olah kita tuh, kayak nyicil rasa sakit gitu loh. Khawatir duluan biar nanti nggak terlalu kaget mungkin, karena ngerasa rentan banget pas lagi bahagia. Ini nunjukin dalam banget ya pola khawatir ini bisa nancep di kita. Nah, itu kan soal kenapanya ya. Menarik sih emang. Tapi bab ini kan fokusnya ke solusi. Jadi, alat apa sih yang ditawarin buat keluar dari situ? Ada aturan 5 detik itu ya. Hitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1. Jujur nih, kedengarannya kok simple banget ya buat ngatasin khawatir yang rasanya kuat banget gitu. Gimana sih mekanismenya, kata sumber ini? Nah, justru di situ kuncinya. Simple tapi ngena. Sumber ini ngejelasin kalau hitungan mundur itu fungsinya kayak pemicu metakognisi. Metakognisi itu gampangnya kemampuan kita buat mikirin pikiran kita sendiri. Jadi pas Anda mulai 5, 4, 3, 2, 1, itu Anda secara sadar lagi motong jalur otomatis pikiran yang lagi jalan. Dalam kasus ini, ya spiral khawatir itu. Ini bukan cuma ngalihin perhatian ya, tapi benar-benar tindakan sadar buat nebajak otak kita yang lagi autopilot. Fokusnya dialihin dari yang negatif, terus kita jadi punya ruang buat mikir ke arah lain. Kita ambil alih setirnya sesaat gitu. Ya, buat pikiran yang lagi ngebut nggak keruan. Tapi kan di sumber ini nggak cuma berhenti di situ. Ada lapisan lainnya nih, bukan cuma stop yang negatif, tapi ada lanjutannya. Penulis kan kasih contoh pas lagi happy banget milih gaun prom buat anaknya, hampir dirusak sama khawatir soal masa depan si anak. Gimana dia nambahin rasa syukur ke aturan 5 detik itu? Nah, ini yang praktis banget nih. Jadi prosesnya gini, pas dia sadar, wah ini pikiran khawatir mulai datang nih. Gimana ya nanti dia kalau dia langsung tuh 5, 4, 3, 2, 1. Dipotong dulu alurnya. Terus nah ini pentingnya, dia sengaja ganti fokus. Nanya ke diri sendiri, oke, saat ini, detik ini, apa yang bisa aku syukuri? Kalau di contoh itu ya dia fokus ke anaknya yang lagi seneng banget, momen indah yang lagi terjadi depan mata. Jadi bukan cuma pasif mikir positif gitu ya, tapi bener-bener aktif ngarahin fokus kita. Tepat. Dan sumber ini ngasih landasan ilmiahnya juga. Ngutip ahli saraf Alex Korp. Katanya Korp nih, fokus ke rasa syukur itu secara aktif ngubah kimia di otak kita loh. Salah satunya itu ngelepasin dopamin. Itu kan neurotransmitter yang bikin kita ngerasa enak, ngerasa dapet reward gitu. Jadi ini perpindahan mental yang ada efek biologisnya juga. Kita nggak cuma stop yang jelek, tapi kita bangkitin respons positif di otak. Nah ini jadi pertanyaan penting kan buat Anda yang dengerin, gimana cara nerapin ini pas lagi khawatir di situasi Anda sendiri? Jadi langkahnya jelas ya dari sumber ini. Pertama, sadarin dulu kalau lagi khawatir. Kedua, pakai hitungan 5, 4, 3, 2, 1 buat interupsi. Ketiga, langsung deh arahin pikiran ke sesuatu yang disyukuri saat itu juga. Atau ya pikiran positif lain yang bisa jadi jangkar. Ini jadi ingat kutipan Hein di bab itu juga yang bilang 99,999% kekhawatiran kita itu cuma realitas palsu di kepala kita. Ya benar. Intinya sih gini, khawatir itu sekuat apapun rasanya, sebenarnya cuma kebiasaan mental, bukan kondisi permanen yang nggak bisa diapa-apain. Dan kabar baiknya, ya namanya kebiasaan, bisa diubah dong. Nah, sekarang Anda punya alatnya nih dari sumber ini. Gabungan aturan 5 detik sama rasa syukur tadi. Buat mulai mutus rantai kebiasaan itu.
Jadi artinya apa nih buat Anda? Artinya, ngendaliin pikiran, lepas dari cengkraman khawatir itu mungkin banget kok. Nggak perlu nunggu momen besar atau gimana. Cukup keputusan-keputusan kecil aja, 5 detik gitu. Nah, kita tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan dari obrolan kita hari ini. Gimana kalau pas Anda khawatir lagi nanti, Anda nggak lihat itu sebagai beban, tapi justru sebagai kesempatan. Kesempatan buat ngelatih otot mental baru ini, praktekin 5, 4, 3, 2, 1, terus coba cari rasa syukur di momen itu. Siapa tahu kan, malah nemu sesuatu yang nggak terduga.